Yo kalian semua, bersama saya lagi Profesor Y dan kali ini kita berada di segmen spesial Ramadan, membuat Ramadan kalian menjadi lebih baik. Dan untuk sekarang kita sedang membahas tentang hal-hal yang dapat di situ mencegah kalian untuk menjadi seseorang yang lebih baik di bulan Ramadan. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kebiasaan buruk apa yang akan menggagalkan puasa, tarawih, dan tadarus kalian. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang kegiatan-kegiatan apa, kebiasaan-kebiasaan apa yang di situ dapat menggagalkan zakat kalian. Oke, zakat sendiri kalau di dalam Islam sendiri, tujuan dari zakat ini adalah agar roda ekonomi itu berputar. Nah, gimana ya? Agar kesenjangan sosial itu meskipun belum terhilangkan, belum termusnahkan, belum bisa dihilangkan, tetapi agak sedikit dikurangi dengan saling membantu bernama zakat tadi. Dan juga kalau ditilik-tilik lagi, kebiasaan orang yang di situ mungkin masih terdengar umum di Indonesia ini adalah kebiasaan tentang ketidakpedulian. Maksudnya gimana ketidakpedulian ini? Ketidakpedulian adalah ketika kita di situ menyerahkan zakat dan kemudian kita tidak peduli ini mau disalurkan kemana dan ini mau disalurkan kemana, memang kita percaya penuh kepada mereka para amil yang di situ mengumpulkan zakat, tetapi kita di situ tidak peduli tentang keterbukaan pembagiannya berapa dan lain sebagainya. Nah, ini sendiri itu juga merupakan sesuatu yang mungkin tidak pas juga sih, meskipun semua itu terlepas dari niat dari sang muzaki ya, dari yang membayarkan zakat. Udah pokoknya saya zakat seperti ini. Tetapi ketika kalian di situ tidak peduli dengan apa yang diperbuat oleh amil tersebut, apa yang akan dibagi oleh amil-amil tersebut, nah ini juga merupakan sesuatu yang tidak tepat, kurang tepat juga. Karena ya selama di situ kita zakat, kita juga harusnya di situ bertanggung jawab dan peduli dengan apa dan bagaimana zakat tersebut dibagikan. Oke, dan kebanyakan dari orang Indonesia, institusi-institusi penerimaan zakat ini sendiri itu juga sedikit rancu juga sih sebenarnya. Ada orang yang di situ zakatnya itu langsung ke masjid dan kemudian diserahkan gitu kepada takmirnya, dan lalu setelah itu kita nggak tahu mau diapain zakatnya, pokoknya kita sudah berzakat. Padahal kan seharusnya zakat itu didistribusikan ya secara dengan pengetahuan kita juga tentunya harusnya ya. Oh, ini didistribusikannya ke sini, yang berhak menerima itu ini dan ini asnafnya itu yang ini. Kan kata zakat itu yang berhak menerima kan ada sendiri ya, bukan nggak hanya saya membutuhkan zakat, saya minta, nggak hanya seperti itu, tetapi karena ada penerima tersendiri dan itu sudah tertulis dalam Al-Qur'an. Artinya hukumnya sudah paten gitu loh. Tapi ketika orang yang membutuhkan juga untuk dikasih zakat itu ya ada sendiri bagaimana caranya mengasihnya kan untuk sedekah. Tapi untuk zakat sendiri ini hukumnya benar-benar sudah paten, dan ini juga merupakan sebuah rukun Islam. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang salah juga dalam masyarakat Indonesia ini ketika mereka hanya menyerahkan zakat kepada takmir masjid tanpa di situ bukan diteliti ya, tetapi diketahui mustahiknya siapa, yang berhak menerima ini siapa, bagiannya berapa, dan lain sebagainya. Ini juga merupakan sesuatu yang mungkin menurut saya sendiri juga kurang tepat. Nah, akar permasalahannya itu semuanya di situ. Kita tidak peduli bagaimana kita mendistribusikan zakat dan langsung percaya kepada orang-orang lain yang langsung mendistribusikan zakat. Mungkin ya secara niat itu baik juga, bukan baik sebenarnya, secara niat itu tidak salah, tetapi ya biar lebih baik lagi kita harus menekan beberapa kebiasaan buruk ini, kebiasaan buruk yang berakar dari sini. Kebiasaan buruk yang pertama adalah kalian tidak ikhlas dalam menunaikan zakat. Tujuan utama dari zakat ini adalah untuk menggulirkan roda perekonomian supaya para orang-orang yang kaya itu tidak menumpuk-numpuk harta dan menyedekahkannya kepada orang miskin. Meskipun nanti jurang-jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin ini masih ada, tetapi seenggaknya dengan menggunakan zakat dan menggunakan beberapa bantuan sosial juga, itu agak sedikit berkurang gitu loh. Apalagi kan orang kaya biasanya ada zakat mal juga. Nah, dengan
bukan mengurangi, mengambil beberapa harta dari orang kaya dan kemudian dibagikan kepada orang miskin. Nah, itu diharapkan dapat membantu orang miskin tersebut dan menggulirkan roda perekonomian dalam umat Islam ini sendiri. Nah, tetapi di sini juga harus berlandaskan kepada keinginan seseorang untuk mendapatkan pahala. Nah, sodakoh, ya semuanya ketika kita berbicara masalah ibadah, ya semuanya tergantung dengan niatnya ya. Dan ketika kalian di situ mengeluarkan zakat, kalian juga harus ikhlas. Jangan sampai kalian mengeluarkan zakat itu dengan menggunakan kata-kata yang kasar atau kemudian mengungkit-ungkit, ya seperti yang tertera dalam surat Al-Baqarah. Seperti itu. Itu nanti akan menggagalkan pahala zakat kalian, dan juga pastinya kalian tidak akan menjadi lebih baik lagi di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan ini. Dan yang kedua adalah kesalahpahaman dan juga ketidaktahuan tentang untuk apa zakat ini. Nah, kalau di dalam surat At-Taubah sendiri kan kita zakat itu kan ada penerimanya sendiri kan ya, nggak serta-merta zakat langsung dapat zakat kemudian langsung dibagikan, siapapun yang mau langsung ke sini, itu ada penerimanya sendiri. Kebanyakan dari orang-orang sekarang di situ tidak peduli dengan si penerima ini, mereka hanya menitipkan zakat udah selesai, dan kadang tidak, ia juga tidak ikut dalam berpartisipasi untuk mengemukakan pendapat tentang siapa yang harusnya menerima zakat ini. Kan kalau yang menerima zakat, berhak menerima zakat itu kan ada yang seperti fakir, miskin, terus dan lain sebagainya lah, fakir, miskin, gorim, budak mukatab dan lain sebagainya. Nah, itu kita sebagai seorang yang wajib zakat, kita juga harus di situ meneliti ya, nggak meneliti untuk kejelekan juga, tapi kita harus juga ikut, harusnya seenggaknya itu tahu siapa yang kira-kira menjadi target seperti ini. Contohnya lagi, ketika kalian di situ zakat ini didistribusikan secara salah, pastinya akan merugikan kalian juga, apalagi kalau yang pendistribusiannya itu adalah organisasi-organisasi yang besar misalnya, dan kemudian cara pendistribusiannya salah, ya maka kita juga gak tahu mana zakat yang sah dan mana yang zakat yang tidak sah kan, dan itu juga merugikan kita semua meskipun kita sendiri sudah berniat baik untuk zakat. Dan kebiasaan yang ketiga yang perlu kalian hindari saat menunaikan zakat adalah tentang ikrarnya. Nah, jadi ketika zakat ini, itu sebenarnya zakat itu bukan bukan berupa uang ya, tapi zakat itu yang diwajibkan adalah bahan makanan pokok yang biasa kalian makan sehari-hari. Kalau di Indonesia makannya beras ya beras, kalau di Arab mungkin makannya gandum ya gandum, kalau di Jepang mungkin makannya apa di Jepang, kalau mungkin ketika kalian di Papua makannya sagu, ya berarti zakatnya adalah sagu. Nah, itu bukan berarti zakat itu nggak berarti uang. Jadi ketika kalian di situ zakat ke uang, entah dengan OVO, dengan dana yang sekarang menjadi lebih sedikit praktis lagi, itu juga harus diserupakan menjadi bahan makanan pokok dulu. Baru kemudian setelah diserupakan dengan bahan makanan pokok, baru bisa kalian distribusikan. Nah, ini juga merupakan sebuah syariat yang harus dipenuhi, karena tujuannya zakat sendiri selain dari mengambil hak-haknya orang miskin, dari distribusikannya dan membantu mereka, meringankan beban mereka untuk menghadapi hari raya Idul Fitri ini. Kan nggak lucu juga ketika kalian di situ zakatnya berupa uang, terus kemudian setelah zakatnya berupa uang, sudah kalian berikan zakatnya uang, terus kemudian mereka di situ malah kesulitan untuk membeli bahan makanan pokok. Nah, terus uangnya buat apa gitu loh kan? Ya seperti itu, dan mereka malah meminta-minta saat hari raya Idul Fitri sih, karena mereka tidak bisa makan. Nah, kan itu juga menyalahi aturan juga. Maka dari itu zakat fitrah seharusnya dan mungkin sewajarnya diserupakan menjadi bahan makanan pokok. Nah, ini juga seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk video kali ini. Di video kali ini kalian belajar tentang beberapa hal yang di situ dapat membatalkan pahala zakat fitrah kalian. Yang harus kalian perhatikan di sini adalah akarnya adalah ketidakpedulian dan budaya yang terlalu mengakar di Indonesia juga sih sebenarnya. Dan ini mungkin bisa kalian kurangi sedikit dengan banyak-banyak mengaji, banyak-banyak belajar tentang syariat agama Islam. Oke, mungkin seperti itu dulu. Jangan lupa follow
mesti dengar di Spotify, podcast di Spotify atau di iTunes atau di Google Podcast untuk mendapatkan update-update terbaru dari nanti ada tema sendiri untuk per seasonnya. Dan kemudian juga jangan lupa untuk like dan subscribe video ini di channel Mesti Dengar. Kalau kalian di situ suka dengan sesuatu yang berbau-bau visual atau mungkin kalian mencari sebuah tutorial dalam pemrograman maupun tutorial dalam pelajaran. Dan juga kalau kalian di situ tertarik dengan buku atau mungkin dengan artikel-artikel motivasi, kalian juga bisa melihat di web mestisukses.com, karena di situ ada banyak sekali artikel-artikel motivasi yang pastinya akan membuat kalian lebih baik lagi dan mesti sukses. Oke, mungkin seperti dulu. Terima kasih untuk kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.